Struktur Facebook struktur Facebook campaign itu ada 3, ada campaign, ada ad set, ada ads. Campaign itu tujuannya untuk mengatur objektif iklan yang akan kita gunakan. Kemudian ad set ini secara general untuk settings audience yang akan dijangkau orangnya seperti apa, usianya, kemudian gendernya, kemudian interestnya. Kemudian ad ini berkaitan dengan kreatif konten seperti ad video atau ad image, kemudian copywriting, headline, primary text. Oke, kita langsung masuk aja ke Facebook Ads. Kita ke sini, kita create. Kita pilih conversions. Nah, di menu campaign, kita bisa setting campaign objektif yang pertama tadi, kemudian kita bisa setting budget, campaign budget optimization. Nah, ini kita bisa setting budgetnya per hari, daily budget atau lifetime budget. Nah, kita biasanya menggunakan daily budget karena kita bisa settings itu, maksudnya sekali settings nggak ada batas waktunya. Nah, lifetime budget ini tujuannya untuk mereka yang memiliki rentang waktu untuk beriklan, misalnya event. Nah, event ini kan ada rentang waktu. Nah, digunakan untuk automatic. Jadi ketika eventnya udah berakhir, itu iklannya jadi mati. Jadi nggak harus setting manual. Nah, kita bisa gunakan daily budget, kemudian kita budget, misalnya budget satu harinya, misalnya satu campaign 100.000. Nah, kemudian ini ada campaign bid strategy. Nanti akan dibahas lebih dalam mengenai manual bid, cost cap, bid cap, minimum ROAS, target cost. Oke, kita lanjut ke ad set. Jadi ini ada 3 ya, campaign, ad set, ada ad. Kemudian conversion event location, ini kita tujuannya mau kemana. Locationnya mau kemana, tujuannya mau ke website kah, ke apps, messenger, atau WhatsApp. Ini sangat disarankan untuk masuk ke website. Kemudian conversion event, ini bahasan mengenai pixel, ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Pemilihannya kita mau add to cart, initiate checkout, atau purchase. Ini tergantung di goals iklan kita. Kalau misalnya di saya ini tujuannya purchase. Kemudian ini dynamic kreatif, ini bisa di-on-kan. Ini tujuannya untuk kita bisa setting satu ads itu untuk 10 video. Nanti ini akan dibahas mengenai lebih dalam mengenai dynamic kreatif. Oke, kita lanjut start date. Ini kita nggak usah setting end karena kita lifetime selamanya berjalan terus tanpa harus ada penjadwalan end date. Kemudian ini audience, kita setting audience. Kita bisa settings locations, kemudian location sampai ke misalnya kita mau setting locationnya Jakarta State. Oke. Jadi kita bisa menggunakan location, ada pilihannya lagi, misalnya ini kita Jakarta. Ini ada pilihannya lagi. People living in or recently in this location. Orang yang tinggal atau baru-baru aja di lokasi ini. Maksudnya adalah orang yang tinggal, yang beneran orang Jakarta, atau orang yang lagi berwisata atau ada lagi kerja dinas ke Jakarta. Kok Facebook bisa tahu or recently in this location? Karena Facebook nge-track GPS. Biasanya di Facebook tuh kalau misalnya kita pindah lokasi, misalnya orang Jakarta lagi wisata ke Jogja, nanti ada update automatic, misalnya nama Raffi sedang berwisata ke kota Yogyakarta. Nah, itu yang menandakan Facebook bisa tahu recently in this location. Kemudian living in this location. Kita hanya menargetkan ke orang-orang yang asli tinggal di Jakarta. Atau kita mau tujuannya ke orang-orang yang emang lagi dinas di Jakarta atau lagi wisata ke Jakarta. Kemudian people traveling in this location. Nah, makna traveling ini dari Facebook adalah people yang pergi berwisata dari lokasi awalnya itu sejauh 200 km jaraknya. Berarti kalau 200 km jaraknya misalnya dari Jakarta ke Bali itu kan lebih dari 200 km. Nah, itu bisa dibilang traveling. Nah,
karena kita tujuannya sales, terus juga nggak terlalu mementingkan hal yang lain, kita pilih people living in or this location, or recently in this location. Nah, misalnya nih kita produk Taman Oil, kita study case, ini age, kita bisa setting umur 25, karena orang-orang yang orang yang aware dan memiliki gaji mungkin starting dari umur 25 hingga 40. Gendersnya kalau Taman Oil mungkin woman karena Paretonya pasti lebih banyak woman. Kemudian, nah ini ada targeting, add demographic, interest or behaviors. Nah, kita bisa menggunakan interest misalnya skincare. Karena Taman Oil itu termasuk perawatan wajah, kita bisa langsung masukin interest skincare. Oke. Kemudian detail targeting expansion, ini maknanya adalah kita bisa menjangkau lebih banyak orang, di-expand di lebih banyak. Kalau misalnya kita checklist, ini kan potensial reach-nya 880.000 orang. Kalau kita centang, ini bisa jadi 2.800.000. Nah, ini makna dari Facebook. Detail targeting expansion lets us show your ads to more people, which may help you reach your optimization goal. Kalau emang misalnya ini 880.000 orang kurang, ini kita bisa centang untuk menjangkau lebih banyak orang. Kemudian placement, ini placement kita bisa setting automatic placement karena ini recommend by Facebook, atau kita bisa manual placement, manual sendiri. Nah, ada device. Device ini turunannya ada mobile atau desktop. Ini disarankan untuk perawalan kita bisa pakai automatic, cuman ini kita coba unchecklist, jadi kita hanya iklan ke mobile. Oke, ini placement. Placement ada Facebook, Audience Network, Messenger, Instagram. Makna Audience Network di sini adalah jaringan yang terhubung dengan Facebook. Banyak apps yang memiliki ikatan dengan Facebook. Jadi kita bisa ngiklan di apps orang. Kemudian ini ada detail Facebook News Feed, Instagram Feed, Facebook Marketplace, Facebook Video Feeds, Facebook Write Columns, Instagram Explore, Inbox Stories, Facebook Stories, Instagram Stories. Nah, ini banyak banget. Untuk awal, saya menyarankan untuk menggunakan automatic placement. Kemudian lanjut show more options, kita bisa settings all mobile device atau Android device only atau iOS device only. Atau kita bisa, kalau iklan kita berupa video, kita bisa centang only when connected to Wi-Fi. Karena beberapa audiens di Indonesia itu bukan kebanyakan sih, ada beberapa audiens di Indonesia yang memikirkan tentang kuota ketika menonton video. Oke, lanjut ke ad. Kemudian ini pemilihan Facebook page, kemudian create ad. Nah, di bagian ad ini kita setting bisa create ad atau existing post atau creative hub mockup. Ini kita bisa menggunakan existing post misalnya dari Instagram post atau dari Facebook post. Saya sarankan menggunakan create ad. Nanti bahasan lainnya untuk bisa kita bahas mengenai existing post. Jadi kita nggak usah setting capek-capek lagi, kita bisa menggunakan existing post. Cuman bahasan kali ini mengenai menggunakan create ad. Kemudian ada format, ada single image, ada carousel, ada collection. Saya menyarankan menggunakan single image or video. Ada ad kreatif, ini kita bisa setting ad image atau ad video. Kemudian primary text, ini kita contoh aja ya. Ini contoh. Primary text. Ini contoh ya, kita ngetik aja. Nah, primary text itu nanti akan muncul di bagian sini, headline nanti akan muncul di sini. Nah, ini website URL, itu adalah halaman landing page kita, misalnya. Nah, jadi intinya primary text itu masuknya ke sini, headline masuknya ke sini. Kemudian website URL adalah halaman tujuan ketika orang ngeklik learn more
atau shop now, atau download atau shop now. Oke, segini aja bahasan mengenai struktur ads.